Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexis Douglas dari 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan daur nitrogen. Daur nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi bagian macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksikasi nitrogen, mineralisasi, integrasi, demineralisasi. Walaupun terdapat banyak sangat molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah relatif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversi menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut siklus nitrogen. Fiksikasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika seperti terjadinya kilat. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup terdapat senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi menambahkan pada tersedia cadangan senyawa nitrogen. Vertebrata secara tidak langsung telah mengonsumsi nitrogen melalui asupan nutrisi dalam bentuk protein maupun asam nukleat. Di dalam tubuh, makromolekul ini dicernai menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino dan komponen dari nukleotida, dan dipergunakan untuk sintesis protein dan asam nukleat yang baru atau senyawa lain. Sekitar setengah dari 20 jenis asam amino yang ditemukan pada protein merupakan asam amino esensial bagi vertebrata. Artinya, asam amino tersebut tidak dapat dihasilkan dari asupan nutrisi senyawa lain, sedang sisanya dapat disintesis dengan menggunakan beberapa bahan dasar nutrisi, termasuk senyawa intermediate dari siklus asam sitrat. Asam amonia esensial disintesis oleh organisme invertebrate, biasanya organisme yang mempunyai lintasan metabolisme yang panjang dan membutuhkan energi aktivitas lebih tinggi yang telah punah, dan perjalanan evolusi makhluk vertebrate. Nukleot yang diperlukan dalam sintesis RNA maupun DNA dapat dihasilkan melalui lintasan metabolisme, sehingga istilah nukleotida esensial kurang tepat. Kandungan nitrogen pada purina dan bromidina yang didapat dari asam amonia, guna asam aspart dan misa layak kandungan karbon dan ribosa dan dioksida yang dapat dari glukasa. Kelebihan asam amino yang tidak digunakan dalam proses metabolisme akan dioksida guna memperoleh energi. Biasanya kandungan atom karbon dan hidrogen lambangan laut akan membentuk CO2 atau H2O, dan kandungan atom nitrogen akan mengalami berbagai proses hingga menjadi urea atau kemudian dieksis. Setiap asam amino memiliki lintasan metabolisme masing-masing, lengkap dengan perangkat enzimatiknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.